Alhamdulillahil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al hadi ala siratikal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muwahhidin, sidang sholah Jum'ah rahimakumullah, amin. Pada kesempatan yang mulia siang ini, secara pribadi khatib mengajak dan berwasiat, mari sama-sama selalu kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seiring waktu berjalan, ketakwaan dan keimanan yang kita miliki nambah lebih kuat, untuk kemudian juga nambah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Sebagai bahan tambahan mau'izah pada Jumat mulia kali ini, mari kita simak beberapa hal dalam rangka mengisi distribusi rohani untuk menambah pundi-pundi ilmu, menguatkan keyakinan dalam beramal sehari-hari. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, semua maklum bahwa esok hari 17 Agustus 2024 bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia kita tercinta. Atas nama Muslim, atas nama penduduk warga negara Indonesia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemerdekaan itu adalah termasuk kewajiban diri kita sebagai seorang muslim yang tinggal hidup di negara tercinta Indonesia. Bahkan catatan para ulama, nikmatun kabir adalah merupakan nikmat yang besar. Sebab dengan kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Allah akan mendatangkan keberkahan dan menambah nikmat-nikmat yang lainnya, amin. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. La azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmatnya bagi mereka yang mensyukuri nikmat Allah, di antaranya nikmat besar ini, yakni mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Saudaraku, mari kita belajar dari catatan para ulama. Setidaknya ada 3 cara bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Yang pertama, asyukru bil qalbi. Yang kedua, asyukru bil lisani. Dan yang ketiga, asyukru bil af'ali. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan amal perbuatan yang baik. Qalbi artinya hati. Dengan demikian
kita menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan adalah nikmat ilahi. Para ulama, para pejuang kemerdekaan, para pendiri bangsa ini pun menyadari sepenuhnya ada campur tangan keterlibatan Allah Ta'ala yang maha kuasa atas kemerdekaan ini. Bahkan kesadaran tersebut dalam pengakuannya tersebut tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dalam hal ini mari kita belajar sejarah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam pun memandang kekuasaan yang ada pada dirinya adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut disyukuri. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Rabbku Allah Ta'ala untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya lagi maha mulia. Surah An-Naml ayat yang ke-40. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang kedua, asyukru bil lisan, senantiasa memuji sepenuh hati dengan melafazkan tahmid jika mendapatkan nikmat, dengan melafazkan istighfar jika melakukan kesalahan, adalah itu merupakan representasi wujud daripada syukur dengan qalbi. Kita untaikan kalimat-kalimat thayyibah yang mendatangkan kekuatan iman dalam hati sehingga mendatangkan ridho dan manfaat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah asyukru bil af'al. Syukur dengan amal saleh, syukur dengan perbuatan. Ini akhir dari wujud syukur qalbi dan lisan. Karena apa? Karena syukur hati dan lisan ini adalah penguatannya di syukur bil af'al. Jangan sampai saudaraku, dalih-dalih kita mensyukuri kemerdekaan ini justru kemudian kita menjatuhkan derajat diri kita sebagai manusia. Jangan pula dalih-dalih kita mensyukuri nikmat Allah ini justru kita mendolimi orang lain. Karena merdeka bukan berarti bebas membangun sehingga kemudian yang lain tidak merasakan apa-apa. Merdeka yang dimaksud dalam catatan literatur Islam tercinta adalah bagaimana mendatangkan ridho yang sebenarnya daripada berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amal perbuatan dari hati dan lisan sudah baik, mendatangkan amal soleh yang baik, maka pun itu akan mendatangkan negeri dengan penuh keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat 96. Jika sekiranya manusia yang ada di bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, la fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi jika mendustakan, mengingkari, maka akhadnahum, kami siksa mereka
dengan apa yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, melalui khutbah singkat tambahan mau'idhah hasanah pada Jumat mulia kali ini, mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan, bukan dengan sesuatu yang melanggar syariah Allah, bukan dengan agenda dan lomba-lomba yang menghinakan sesama, yang mendolimi sesama. Itu jauh daripada aturan rule of game daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jauh dari mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari hindari, insyaallah bisa sepenuh hati kita yakin Ilahi Rabbi akan membersamai kita hari ini dan nanti. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah taala, yang salah dari pribadi hamba khatib yang menyampaikan tambahan mau'idhah hasanah pada Jumat mulia kali ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala dawam, assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil anam, wa ja'ala ummatahu ala khairil umam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagha hamdin, wa ashmalahu wa anmahu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du, qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba asatidatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وذنوب جميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.